Assalamualaikum, sudah terdengar suara saya, Pak? Waalaikumsalam. Bapak mohon maaf mengganggu waktunya karena saya minta bantuan untuk interview mengenai travel Bapak ya, travel Paloma. Hmm. Gimana kabarnya Bapak? Kemarin kan baru Alhamdulillah baik. pulang dari keberangkatan haji itu ya. Iya. Nah, untuk Paloma Travel lagi sibuk apa Pak saat ini? Suaranya agak kecil Mbak ya, nggak kedengaran di sini. Oh iya, Iya. oh iya. Untuk travel Paluma lagi kesibukannya apa Pak? Eh, lagi banyak jemaah apa enggak Pak? Atau ada manasik umroh akhir-akhir ini? Udah mulai belum ya Pak untuk keberangkatan umrohnya? Kalau pemberangkatan umroh sudah kita berjalan terus tiap bulan, kecuali kalau eh, apa namanya bertepatan dengan musim haji. Kalau bertepatan dengan musim haji, kita tidak mengadakan umroh karena tentunya haram hukumnya kita mengadakan umroh di musim haji itu. Oh iya, Bapak lagi di kediaman ya Pak atau di kantor? Tidak, saya lagi ada di acara manasik di luar kota. Oh, lagi di luar kota. Luar Eh, kotanya eh, mana Pak? jadi dadakan, saya hampir lupa juga kalau Mbak mau ada Zoom dengan saya lupa juga jadinya. Tapi saya udah izin dengan panitia untuk keluar sebentar untuk interview ini, nggak apa-apa. Bapak izin karena ini bentuknya short video, jadi saya interviewnya agak singkat aja ya Pak ya. Tentang PT Iya. Paluma ini kan, Paluma ini kan travel umroh dan haji. Dia itu fokus pada layanan umroh, haji, tiket visa, hotel internasional, serta tur domestik dan mancanegara. Yang alamat kantornya di Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur. Kemudian memiliki legalitas yang lengkap juga seperti izin resmi pariwisata dan haji. Nah, untuk memenuhi tugas mata kuliah saya ini, saya ingin bertanya kepada Bapak. Yang pertama ini kan visi Paluma itu kan sebagai sahabat syariah terbaik ya Pak ya, untuk kaum muslimin baik dalam ibadah maupun muamalah. Nah, ini terkait visi dari Paluma ini sahabat syariah terbaik. Bisa dijelasin nggak Pak ya misi-misi atau tujuan strategis dari Paluma Travel ini apa ya Pak misi-misinya? Singkat aja Ya nggak Pak? kalau, oh iya ya. Ya, pada umumnya saja kami kalau terpal-terpal umum kan memang sudah umum ya. Kalau tapi hanya ada beberapa ciri khas saja. Kalau kami kan punya visi itu seperti kita punya visi itu sahabat syariah terbaik dalam ibadah dan muamalah. Ya itu sebenarnya sudah umum tapi kami menspesifikkan saja. Nah kalau misi kami eh, sama seperti dengan travel-travel lainnya. Misi di travel kami itu ada 5 sebenarnya. Gitu. Misi pertama itu kan melayani dengan prima, berarti kami akan memberikan pelayanan yang terbaik eh, dan memuaskan kepada jamaah dengan mengutamakan kenyamanan, keamanan dan kepuasan dalam beribadah. Itu yang pertama, itu penting. Jadi nanti efeknya akan bagus dengan misi ini, efeknya akan bagus ke konsumen. Yang kedua, tadi saya mengatakan bahwa kualitas meningkatkan kualitas ibadah. Maksudnya apa sih ini gitu ya? Dalam misi perusahaan kami yang meningkatkan kualitas ibadah itu kami memfasilitasikan jamaah dalam menjalankan ibadah umroh gitu. Kan umumnya umroh kami nih gitu. Jadi kan yang saya bahas adalah umrohnya yang akan menjadi realisasi kepada jamaah haji juga pada akhirnya.
Jadi men- visi yang kedua tadi tuh meningkatkan kualitas ibadah. Jadi memfasilitasikan jamaah dalam menjalankan ibadah umroh dengan baik dan benar, serta memberikan pendampingan dan bimbingan yang memadai. Begitu. Yang visi yang ketiga tadi membangun kepercayaan. Nah, membangun kepercayaan dengan jamaah tentunya. Jamaah ini kan masyarakat. Jadi masyarakat, jadi berarti kita kita luruskan membangun kepercayaan jamaah dan masyarakat dengan memberikan pelayanan dan transparansi yang jujur dan profesional. Apa sih yang transparansi jujur dan profesional? Misalnya kalau kita bilangnya kita menyewakan jamaah di Saudi Arabia hotel bintang 5, ya harus kita bilang bintang 5. Kalau kita bilang kita nyewanya bintang 3, ya harus kita bilang bintang 3. Inilah sebutnya dengan apa namanya membangun kepercayaan. Nanti jamaah, oh iya dia kan bilangnya bintang 5, dia kan bilangnya bintang 3, gitu. Jadi ini efeknya nanti kita akan menjadi profesional. Itu yang ketiga ya. Ya. Yang keempat, kita membangun SDM. Nah, perusahaan kami ini visi yang keempat adalah membangun SDM. Apa sih membangun SDM gitu? Nah, maksudnya ada membangun SDM adalah eh, kita ini sumber daya daripada profesional yang ada di perusahaan kami ini apa namanya berintegrasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah. Apalagi sekarang kan teknologi bagus ya, teknologi bagus, medsos dan sebagainya, IG dan sebagainya, Facebook dan sebagainya. Apalagi sekarang ada AI. Jadi kalau kami dalam misi tidak bisa mengembangkan SDM, aduh kami ketinggalan. Gitu. Yang Oh, terakhir, misi kami adalah mengutamakan keselamatan. keselamatan. Begitu. Nah, apa sih maksudnya sih? Bagaimana sih? Jadi mengutamakan keselamatan ini adalah untuk keamanan jamaah serta memastikan bahwa semua kegiatan umroh berjalan dengan lancar dan aman. Karena kan sebenarnya begini ya, jamaah itu dilepas bisa jalan ke Madinah, bisa jalan ke Mekah, bisa jalan ke Taif dan sebagainya. Tetapi karena itu bukan negaranya dan mereka mempercayakan kepada kami, maka kami punya misi yang terakhir adalah mengutamakan keselamatan jamaah. Walaupun dia sudah sering bolak-balik ke sana, karena dia daftar ke kami, ya kami harus menjaga mereka dengan baik dari pergi sampai dengan Sampai pulang. dengan Begitu. kepulangan ya Pak ya. Oke. Oke, baik. Iya. Bapak, izin disclaimer dulu. Kalau di sini saya hanya bisa nge-record selama 30 menitan kurang ya Pak ya. Jadi nanti diharapkan jawaban Bapak dari Paluma ini yang kalau bisa singkat aja nggak apa-apa Pak. Langsung ke poinnya aja ya Pak Oke. ya. Mohon maaf ya Pak, soalnya recording saya cuma sekitar nggak Iya. nyampe setengah jam. Mohon maaf ya Pak. Ya, Ya, ya. untuk pertanyaan selanjutnya mengenai jenis strategi yang digunakan PT Paluma Travel pada saat ini itu apa aja ya Pak jenis-jenis strateginya pada saat ini? Ya, pada umumnya aja kami biasanya menggunakan strategi apa namanya eh, misalnya di medsos gitu strategi-strategi tersebut yang kami pakai. Apalagi sekarang kan apa namanya banyak sekali, halo, Ya, banyak sekali sekarang kan banyak sekali apa namanya eh, pesaing-pesaing yang merasa lebih baik, merasa sempurna. Ya kami yang menggunakan website yang sempurna, sempurna menurut kami maksudnya website, terus menggunakan seperti Facebook, menggunakan Instagram, menggunakan TikTok, menggunakan apa namanya beberapa spanduk dan sebagainya seperti player-player itu kami sebar di seluruh wilayah jangkauan marketing kami. Dan juga yang paling strategi, paling jitu buat kami adalah kami merangkul para pimpinan-pimpinan Majelis Taklim, pimpinan pondok pesantren, pimpinan KBIH, pimpinan KBIHU dan sebagainya. Itu yang paling cepat oh ya, gitu. oke.
Itu ya Pak, jenis strateginya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai em, tantangan tantangan strategik apa sih yang dihadapi oleh Paluma Travel di era atau di zaman digital pada saat ini, Pak? Tantangan strategiknya apa aja tuh, Pak, di era teknologi sekarang, teknologi Ya, maju? tantangan yang paling sangat meresahkan, bukan meresahkan lah ya, katanya terlalu kasar. Sebenarnya banyak banyak orang-orang yang baru pinter itu yang meresahkan kami. Apa sih orang-orang yang meresahkan kami yang kami sebut tadi orang baru pinter ya apa gitu? Orang yang baru umroh 2 kali, orang yang baru umroh sekali, dia udah berani membawa jamaah. Itu tantangan terbesar bagi kami. Kenapa mereka mampu membawa jamaah? Kenapa mereka menjadi meresahkan buat kami? Karena mereka bisa mengecek harga tiket. Karena mereka bisa mengecek harga tiket pesawat, harga hotel, harga konsumsi dan sebagainya. Sebenarnya mereka tidak mengetahui apa namanya kendala setelah itu gitu loh. Kalau mereka tahu kendala-kendala setelah itu mereka tidak akan melakukan itu. Nah itu yang meresahkan kami. Jadi kami benar-benar murni untuk menghandle jamaah dengan profesional, dengan amanah dan sebagainya. Tapi mereka brutal. Kami punya harga umpamanya 25 juta, mereka mempunyai harga 23 juta. Nah, kalau kami punya harga 23 juta, mereka punya harga 20 juta. Nah, ini bisa bahaya. Ini yang membuat meresahkan. Kenapa Mm-mm. mereka berani seperti itu? Mereka mengetahui harga dasar. Sebenarnya harga dasar tersebut sama dengan kami. Tapi kalau kami, kenapa kami naikkan harga dasar menjadi misalnya harga dasar misalnya 10 juta, kami menjadi 12 juta karena di situ ada safety yang kami utamakan. Pelayanan yang tadi kami bilang, keselamatan jamaah. Kami dampingi jamaah dari airport keberangkatan sampai datang ke bandara internasional di negara tujuan, sampai ke penginapan kami dampingi. Nah, kalau umpamanya seperti backpacker, seperti orang-orang yang merasakan tadi, itu tidak. Mereka melepas. Begitu. Ah, Oke. mereka berani berusaha mengiklankan di Instagram, di Facebook, dan sebagainya. Itu yang membuat kami khawatir. Oh ya, jadi sebenarnya timbulnya persaingan harga sebenarnya ya Pak yang tidak sehat gitu ya Iya. di Sebenarnya kalau persaingan harga sehat tidak masalah, tapi yang tidak sehat itu yang membuat antara kami travel. berkesan. Gitu. Dan tidak ada yang bisa melarang mereka, tidak bisa. Karena kan mereka berperangnya di dunia maya ya. Mereka berperang di Benar, dunia maya, benar. dan makanya kami, bagaimana pencegahannya? Ya pencegahan hanya satu, kepercayaan. Itu Oh yang ya, utama. Kami oke. tidak memegang kepercayaan profesional kerja, hilang hilang jamaah kita Oh sama iya, sekali. karena sekarang para konsumen atau jamaah ini sekarang kan lebih suka bookingnya tuh via online atau biasanya kalau misalnya Iya, mau tahu tentang Paluma itu kan ngecek dulu review ya Pak ya, iya, review di medsosnya atau review di Google-nya terkait Paluma itu seperti apa gitu, karena jadi untuk memutuskan untuk mendaftar di Paluma itu pasti sangat berkaitan dengan review di medsos atau di iya. Google gitu ya Pak ya. Iya. Jadi Kalau tantangannya sih itu. saya sih yakin kalau calon jamaah maksud saya. Kalau calon jamaah mereview atau melihat tanggapan-tanggapan tentang travel kami, pasti langsung daftar. Karena memang travel kami banyak yang percaya. Dan memang Mm-mm. kami jangan ingin mengecewakan jamaah. Begitu. Oh ya, oke Pak. Terima kasih atas penjelasannya ya Pak. Dan ini ada pertanyaan terakhirnya ini. Sebentar Pak, saya bacakan. Rekomendasi strategi baru untuk Paluma ke depannya itu gimana ya Pak untuk meningkatkan strateginya gitu. Jadi kayak inovasi-inovasi baru apa yang akan dilakukan Paluma terkait dengan inovasi digital Pak, kayak contoh penggunaan medsos, e-commerce gitu Pak, Iya, iya. atau pakai Kalau teknologi AI. kalau dari Paloma sendiri ya, kalau dari Paloma sendiri sebenarnya gini, tidak ada yang baru, tidak ada yang baru. Tetapi kami hanya mengupgrade mungkin lebih tepatnya ya, Oh mengupgrade. ya, Kan kami memang sudah punya.
Kami kan dari dulu menggunakan website. Iya ya Eh, Pak. yang jalanan kan website itu ada perubahan ya. Apalagi sekarang zaman AI. Jadi iklan-iklan kami dulunya biar manual, jadi sekarang jadi luar biasa gitu kan. Jadi website kami utamakan. Jadi website travel utama nih. Jadi update terus tuh. Hampir seminggu 2 kali kami memperbarui informasi. Jadi yang lama kami take down, kami ganti baru lagi gitu. Terus kami tidak kami mempermudah jamaah dengan misalnya seperti Zoom manasik atau kita mengadakan spiritual learning kepada seluruh jamaah di seluruh Indonesia, begitu kan? Kan Zoom manasik kan bisa diadakan di seluruh Indonesia kan? Kita hanya menginformasikan kepada mitra kita di sana untuk membuka infokus di shoot di layar, nanti jamaah Mm-mm. mengikuti. Terus juga yang paling utama nih untuk sebenarnya ini rahasia nih, jadi karena spesial ini buat Mbak Diana ya. Ini kami menginformasikan rahasia strategi kami yang paling membuat kami punya banyak jamaah, yaitu kami membuat membership loyalty program digital. Nah, Oh ada ya Pak. membership ini yang membuat kami jamaah nggak putus. Jadi di dalam membership loyalty ini kami ada MGM ya. Ya MGM itu adalah member get member gitu Mbak. Oh member get Ini member. mungkin Mbak Diana mungkin Di kampus saya juga agak-agak ada sih Pak kayak gitu. jadi member get member ini misalnya jamaah yang sudah berangkat duluan terus membawa jamaah satu, nah kita kasih bonus tuh. Nah, apakah 2 juta, apakah 3 juta, begitu. Lah, nanti kan dia, oh Pak Ustadz saya nggak mau mendapatkan bonus dari travel, umpamanya gitu ya. Ya udah, tapi tetap kami catat. Misalnya dia bawa 10 orang, berarti kan kalau satu orang 22 juta, berarti kan 20 juta. Nah, beliau bisa kita berangkatkan gratis. Maka Oh malah kita punya strategi lain. ya. Bagaimana strategi lainnya adalah misalnya bawa 10 gratis satu, bawa 5 gratis satu, begitu. Nah, ini yang membuat strategi-strategi ke depan yang ini harus kami utamakan. Malah malah kami juga punya strategi berangkat umroh dulu, pas sampai baru bayar. Unik Hmm. ya. Ya, jadi itu Jadi, menarik menarik para pelanggan ya, terutama yang belum pernah umroh sih Pak ya, yaitu kayak ya, umroh dulu gitu sampai kelar, baru nanti kita cicil gitu ya Pak ya. Ada ada yang yang itu ada. model kayak gitu ya. Ini punya program seperti itu. Tetapi program seperti itu udah kita hapus karena kita pelajari ulang hati-hati, sepertinya sangat memberatkan jamaah setelahnya ya. Karena kan setelahnya ditagih hutang dia. Oh iya, Begitu. kembali Tetapi lagi kepada yang terbaru kontennya. yang terbaru produk yang kami punya, program bukan produk ya, program yang kami punya adalah jamaah berangkat dulu, pas sampai di sana baru bayar. Begitu. Oh, Begitu. sampai di Jadi, sana ya Pak, jamaah bukan bukan kepulangan di Indonesia, tapi itu sampai di tanah suci. Masjidil Haram. Iya, sampai di Jadi, Masjidil kalau Haramnya baru berbeda ya. baru cicilan atau baru Nah, bayar. cash. Oh, cash, langsung cash. Oke, gitu jadi kenapa KP mengeluarkan program seperti itu kan sekarang banyak travel yang dituduh Nipu. menipu, Mm-mm, dituduh menipu. banyak Jadi kalau penipuan jamaah yang dari umroh, yang travel umroh yang itu. mana ditipu ya udah nanti bayarnya di sana aja kalau udah sampai atau bayarnya pas mau pulang. Ingat ya, pas mau pulang bayarnya. Begitu. Oh, Misalnya 12 hari nih, 12 hari udah di Mekah, di Madinah dan sebagainya, pas mau pulang bayar deh, misalnya 25 juta. Kalau program kami ya nggak ada yang mahal sih, semua rata-rata 25 jutaan. 25 jutaan apakah bintang 5? Iya, bintang 5. Gitu. Makanya dapat ya Pak, teman-teman 20 juta dari bintang kampus 5. Mbak Diana, dari kampus Mbak Diana kalau ada yang umroh di tempat kami, ini saya jadi jualan. Nggak Silakan apa-apa. nggak apa-apa. Ya, ya, nggak apa-apa. Sekalian nitip ya Pak. Ya ntar dapat Siapa tahu kan MG. ya, emang rezekinya lewat Paluma Travel kan Pak. Kalau perlu Enggak, nanti saya kalau mau bawa berapa orang Pak biar gratis Pak. kalau buat Mbak Diana mah gratis aja nggak apa-apa kan ini udah menjadi
modal marketing kami ini. Sudah bagus. Beneran ya Pak, Kan nanti ditagih ya. beneran. Jadi Nah, ini seperti Pak. itu. Heeh. Kenapa Perlu Pak? diketahui Lanjut. juga ya, perlu diketahui juga oleh Mbak 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 Diana bahwa travel kami kan membawahi beberapa travel juga, gitu Mbak. Oh iya. Ya, Jadi nggak membawahi Paluma beberapa. aja ya. Jadi ada Kita kerjasama travel, dengan travel lain gitu. kita jual visa juga, jual visa, Oh iya, jual bisa hotel, juga. jual jual apa namanya transportasinya juga di sana, konsumsinya juga. Tuh mereka nggak perlu datang ke kantor kami, nggak perlu. Ini yang membuat mereka nyaman. Oh, banyak juga Mereka ya Pak dapat, yang dari luar kota ya Pak? ya kan di website travel itu dia daftar online, terus interview online, foto juga online, terus Hmm. scan paspor juga online, nggak apa-apa. Oh, bisa. Paspor yang di daerahnya di scan kirim ke kita lewat website kita. Hmm. Terus manasiknya online. Terus perlengkapan seperti koper, seperti dan sebagainya, seragam dan sebagainya kita kirim lewat travel. Oh Begitu. iya. Jadi nanti tinggal ketemu aja di bandara gitu ya Pak? Benar. Iya, Dia pada saat kami keberangkatan ya. mengatur kalau yang dari luar kota, misalnya berangkat tanggal 25, umpama ya, tanggal 25 Juli atau 26 Juli. Kalau yang dari luar provinsi, kalau keberangkatan tanggal 26 Juli, tanggal 25 dia sudah sampai, harus nginep di hotel sana, hotel Oh airport. iya, nggak bisa langsung ini ya, langsung stay-nya di bandara gitu nggak bisa ya. Oh, nggak boleh di RIHA. Apakah bisa dia berangkat di RIHA? Bisa. Tapi risikonya sangat berat. Dia terlambat Ya. pesawat. Begitu Oh, kan kena macet, ada kecelakaan di jalan dan sebagainya. Adanya sesuatu yang hilang dan sebagainya. Pokoknya eh, kejadian-kejadian tidak diinginkan sering terjadi kalau dadakan itu. oke Pak. Begitu. Terima kasih banyak ya Pak atas Ya. informasinya sebagai narasumber dari Travel Paluma, yaitu travel umroh dan haji. Nah, semoga bisnis Bapak semakin lancar jaya dan kedepannya akan menjadi sukses, Amin. berguna bagi para muslimin dan muslimah untuk Kalau lebih mau bisnis satu mendalami nggak Mbak? spiritualnya. Kenapa Para Pak? yang begini, orang yang umroh itu, orang yang pergi umroh itu bukan orang yang kaya, bukan. Oh iya Orang yang Pak. pergi umroh itu bukan orang yang apa namanya mampu, bukan. Tapi orang Hmm, yang pergi umroh adalah orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Jadi Allah. kalau dipanggil ke tanah suci, mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia buta, mau dia lumpuh, mau dia sakit, berangkat kapanpun itu. Oke, Ya, siap Pak. Ini mohon maaf ya Pak, dia udah ada notif di notif haji ya. recordingnya. Ya amin. Udah ada notif recordingnya. Sebentar ya, saya stop dulu recordingnya ya Pak. Terima kasih banyak Oh, Bapak Reza. Sebagai apa Pak di hmm. Paluma Travel? Saya direkturnya. Oh ya, sebagai direkturnya ya Pak ya. Kalau ownernya siapa Pak yang di Paluma Travel Pak? Ownernya orang Arab tuh, Oh iya bener. Pak Oh yang sama yang Bajang. kayak di website ya Pak ya. Pak Fahmi Namanya kalau Pak nggak salah ya namanya ya. Bajang. Oh ya. Iya. Oh ya, oke. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Oh, Wassalamualaikum. Terima kasih baik, sudah Allahumma membantu baik. proyek UAS saya. Mohon doanya biar nilainya bagus ya, Pak. Iya, amin. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.